Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PDTO kelas 10 semester ganjil, hari ini kita akan membahas macam-macam dan jenis-jenis power tools. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Ya pelajar Skapsa, pada materi pekerjaan dasar teknik otomotif kali ini, kita akan membahas jenis-jenis power tools dan macam-macam power tools. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, menjelaskan macam-macam perkakas bertenaga. Yang kedua, menjelaskan fungsi perkakas bertenaga. Yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan perkakas bertenaga. Dan yang keempat, menggunakan macam-macam perkakas bertenaga. Pertama, kita harus mengenal apakah pengertian dari power tools itu adalah peralatan yang dioperasikan tidak dengan tenaga manusia, tetapi dioperasikan dengan menggunakan tenaga listrik, pneumatik, tekanan udara, dan hidrolik, tekanan fluida, untuk membantu pekerjaan elektromekanik. Power tools terdiri atas 3 alat utama, yaitu yang pertama mesin bor, lalu yang kedua mesin gerinda, dan yang ketiga adalah impact power. Kita kenalkan pertama yaitu mesin bor atau drill machine. Jenisnya yaitu yang pertama portable electric drill atau bor listrik portable, di mana biasanya alat ini digunakan pada pengerjaan pengeboran alat-alat atau objek-objek yang cenderung keras seperti logam, besi yang tebal, mungkin aluminium atau stainless steel dan sebagainya. Dan alat ini menggunakan sumber listrik dari AC 220 volt. Jadi ada kabel yang menghubung antara bor dengan listrik. Lalu mata bor juga bermacam-macam jenis ukurannya, dan cara penggunaannya biasanya ditekan tombol, dan sebelum kita memasukkan mata bornya ada pengait yang biasanya kita putar di sini supaya kunci dari bor itu mencengkram rapat dari bor tersebut. Dan biasanya alat ini dibawa cukup berat dan juga putarannya juga cukup kuat. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, penggunaannya pada alat-alat yang cenderung keras. Yang kedua, dari jenis-jenis bor adalah portable air drill atau bor angin portable. Pada jenis ini, bentuknya hampir mirip dengan drill machine portable. Namun pada air drill, tenaga penggeraknya menggunakan tekanan angin. Prinsipnya seperti hampir kayak sebuah mesin jet yang bertekanan. Nah, kalau pada portable air drill ini ada kompresor di dalamnya, sehingga dia akan meniup pada suatu turbin, dan turbin di dalamnya akan memutar dari mata bor itu sendiri. Dan ada pengunci dan ada mata bornya. Nah, di sini ada nempelnya untuk diisi atau dialiri angin supaya bor ini bergerak. Jadi ada tambahan kompresor tersendiri. Dan untuk menyalakan kompresor itu ditekan tombol yang ada pada bor itu. Ada saklarnya. Nah, penggunaan dari bor air drill ini, portable air drill ini, objek yang digunakan pada objek-objek yang tidak terlalu keras seperti kayu, spandek, aluminium, atau objek-objek yang tidak terlalu tebal seperti lainnya seperti multiplex, pekerjaan-pekerjaan mebel.
maka digunakan portable air drill ini karena suaranya cukup senyap. Namun pada alat ini tidak bisa digunakan pada benda-benda yang begitu keras. Seperti beton itu tidak bisa. Karena torsinya sendiri yang masih kalah dengan alat drill mesin yang menggunakan listrik. Nah, sedangkan air drill ini pekerjaannya ringan saja. Lalu jenis selanjutnya adalah bore cordless. Cordless ini lebih praktis karena tidak menggunakan kabel, namun power didapat dari baterai. Seperti pada gambar ini. Penggunaannya pada benda-benda yang cenderung keras atau yang tidak terlalu keras. Seperti pada penggunaan objek-objek dari mebel, perkayuan, besi-besi tipis, logam-logam tipis, terus galvalum, dan sebagainya. Menggunakan alat ini. Karena kepraktisannya, maka alat ini biasanya digunakan untuk penggunaan yang jauh dari sumber listrik. Namun, torsi dari bore cordless ini masih kalah dengan bor listrik yang menggunakan AC220. Sehingga untuk benda-benda yang begitu tebal, alat ini kurang begitu efisien. Dan jenis bor yang selanjutnya yaitu adalah bor duduk atau bench type drilling machine. Pada bor kali ini penggunaan dari objek drill yang digunakan adalah benda-benda yang cukup keras dan bisa diangkat pada meja dari bor duduk tersebut. Seperti misalnya pada plat logam, pada batang galvalum, batang baja, besi, maka digunakan alat ini karena torsinya yang cukup kuat dengan putaran yang pelan namun kuat dan kecepatannya bisa diatur pada saklar yang terdapat pada bor duduk tersebut. Alat ini merupakan bor yang paling kuat di antara bor-bor sebelumnya karena torsinya yang besar, mesinnya yang cukup besar sehingga power output yang dihasilkan pun cukup besar sehingga digunakan alat yang cukup keras pun dia mampu untuk mengebor benda-benda tersebut seperti beton, baja dan sebagainya. Ya, kita bahas tentang keselamatan kerja menggunakan mesin bor. Yang pertama adalah periksa penutup mesin. Benda kerja sudah dijepit dengan benar, sehingga tidak bergoyang dan aman untuk dibor, tidak lari kemana-mana. Yang ketiga, pakai pelindung mata, supaya objek bor yang biasanya itu meloncat-loncat kemana-mana, itu kita terlindungi dari hal tersebut, mata kita terlindungi, sehingga ini perlu digunakan. Lalu yang keempat, rapikan rambut yang panjang dan pakaian kerja. Karena bor itu adalah sesuatu yang berputar, sehingga rambut-rambut yang panjang, cenderung panjang itu beresiko untuk terlilit, sehingga kita harus memperhatikan rambut. Dan pakaian, kadang pakaian-pakaian yang memanjang dan sebagainya harus kita perhatikan. Lalu yang kelima, periksa penghalang sebelum memutar saklar. Pelindung. Jadi pelindungnya kita periksa pada bor tersebut. Lalu yang keenam adalah keluarkan kunci cuk sebelum menghidupkan mesin. Lalu yang ketujuh, jangan menekan handle terlalu keras saat melakukan pengeboran. Gunakan cairan pendingin, kurangi kecepatan saat lubang bor akan menembus benda kerja. 10. Jangan meninggalkan mesin dalam keadaan berputar atau running. Dan 11. Selalu mematikan saklar mesin jika sedang tidak digunakan. Ya, yang selanjutnya adalah mesin gerinda. Apa macam-macam dari mesin gerinda? Yang pertama adalah
mesin gerinda permukaan atau surface grinding. Gerinda itu biasanya digunakan untuk menghaluskan, meratakan objek yang telah dibelah, objek yang telah dilakukan suatu pekerjaan pengeboran, objek yang dilakukan pengerjaan cutting dan sebagainya. Nah, maka pada permukaan-permukaan tersebut yang telah dibelah biasanya cenderung tajam, maka dilakukan gerinda. Nah, dihaluskan. Nah, salah satu jenis dari mesin gerinda itu adalah mesin gerinda permukaan atau surface grinding. Pada surface grinding, objek yang dihaluskan tersebut bisa digerakkan pada meja kerja. Dan alat yang dilakukan untuk menggerinda itu berada di atasnya, sehingga dia cukup digerakkan dengan sederhana dengan putaran tuas yang ada di mesin gerinda tersebut, sehingga objek seperti kayu atau aluminium, plat itu bisa dihaluskan secara merata pada permukaan. Nah, lalu jenis mesin gerinda selanjutnya adalah gerinda tangan. Berbeda dengan jenis gerinda surface, grinding surface, pada gerinda tangan ini dia lebih fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana dan ringan, sehingga pada pengerjaan yang dilakukan pada gerinda tangan ini objeknya pun berbeda, di mana biasanya yang dihaluskan adalah benda-benda yang cenderung berat, tidak bisa dibawa kemana-mana, maka digunakan gerinda tangan ini, dan dibawa-bawa kemana itu ringan. Nah, lalu jenis gerinda selanjutnya adalah mesin gerinda duduk. Pada gerinda duduk ini, pengerjaan yang dilakukan adalah benda-benda yang begitu keras, yang membutuhkan penghalusan begitu ekstra, seperti pada besi baja atau pada plat-plat aluminium yang tebal, maka digunakanlah gerinda duduk ini. Dan pengerjaan-pengerjaan yang begitu banyak sehingga melelahkan jika dilakukan dengan berdiri atau dengan jongkok, maka digunakanlah mesin gerinda duduk ini. Cukup kita menempelkan objek yang ingin dihaluskan pada gerinda duduk ini sambil duduk, dan begitu kita gerakkan maka proses penghalusan itu terjadi, dan begitu sederhana. Dan selanjutnya adalah mesin gerinda lurus. Pada gerinda lurus ini alatnya bisa dibawa kemana-mana, ringan, dan pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan pun untuk objek-objek yang ringan seperti kayu maple, kayu multiplex, itu biasanya digunakan alat ini. Misalnya ketika kita membelah jenis kayu-kayu berbahan multiplex, itu pinggiran-pinggirannya cenderung tajam dan menusuk di tangan, maka digunakanlah gerinda jenis ini. Cukup kita gerakkan dengan begitu tegas dan yakin, nah itu maka multiplex atau benda-benda yang ingin dihaluskan bisa lebih halus dan rata. Ya, keselamatan kerja menggunakan grinding machine. Yang pertama harus diperhatikan adalah rapikan rambut yang panjang dan pakaian kerja. Yang kedua, periksa penutup mesin dan pelindung mata. Yang ketiga, pastikan dudukan benda kerja dikencangkan dengan benar. 4, pakailah pelindung mata, goggles
dan pendengaran dengan benar. 5. Periksa kedua batu gerinda. 6. Berdiri pada satu sisi saat menghidupkan mesin gerinda. 7. Jaga agar benda kerja tertahan dengan kuat pada tempat penahannya. 8. Dinginkan benda kerja dari waktu ke waktu. 9. Jangan menekan benda kerja terlalu keras ke batu gerinda. 10. Jangan meninggalkan gerinda dalam keadaan berputar. Lalu yang 11. Selalu mematikan mesin saat tidak digunakan. Impact power. Impact power ini salah satu jenis power tools yang memiliki sistem kerja berganda. Bagaimana macam-macamnya? Yang satu, impact driver. Nah, ini biasanya digunakan untuk skrup. Jadi misalnya skrup-skrup itu kita gunakan untuk menempelkan dua objek seperti galvalum atau seperti jenis-jenis aluminium, tembok, maka digunakan impact driver ini. Karena bidang kerjanya itu butuh direkatkan dengan skrup ini yang ujungnya tajam itu, maka tools yang digunakan adalah impact driver ini. Cukup sederhana karena ujungnya adalah berlubang seperti ini. Nah, ketika kita masukkan kepala skrup pada bor ini, bor jenis impact, kita tekan, dia berputar dan menempelkan masuk ke dalam, misalnya galvalum ya. Galvalum itu ada dua benda, dua batang gini, dia butuh direkatkan oleh skrup dan tidak ada lubang, sekalian dia melubangi dan merekatkan. Jadi dia rapat, begitu rapat galvalumnya. Nah, digunakanlah impact driver ini. Nah, ketika sudah melekat dan skrup itu sudah tuntas sampai ujungnya, kepala hampir sudah pada kepala skrupnya, impact driver cukup ditarik dan dilepas, maka dua galvalum itu telah merekat dengan skrup ini. Yang kedua adalah combi hammer drill. Nah, ini combi hammer drill ini prinsip kerjanya itu hampir sama dengan drill mesin, berputar. Namun perbedaannya, combi hammer drill ini dia memiliki satu lagi sistem kerja, yaitu dia seperti memalu atau melakukan gerakan palu, memukul-memukul gitu. Di dalam mesinnya terdapat semacam mekanik yang membuat bor ini bisa bergerak maju ke depan dan balik ke belakang seperti gerakan orang memalu, dan ada gerakan putaran sehingga objek yang dibor dengan alat ini dapat dilubangi dengan mudah. Maka wajar saja penggunaan combi hammer drill ini pada objek-objek yang begitu keras. Seperti misalnya pada beton, proyek-proyek yang berat, jembatan dan sebagainya. Maka pelubangan menggunakan combi hammer drill ini sangat diperlukan. Mungkin kita bisa lihat cara kerjanya. Ya, seperti ini ya. Cara kerja dari combi hammer drill itu, di samping dia melakukan putaran untuk mengebor satu objek, dia juga melakukan pemukulan pada mata bor. Nah, dia menusuk pada beton yang begitu keras. Lalu, di sisi dalamnya, dia ada mekanik untuk melakukan pemukulan pada mata bor. Nah, seperti ini. Dia memukul. Dan juga dia memutar. Jadi ada gerakan maju mundur yang tak terlihat jika kita lihat secara kasat mata. Namun di dalamnya terdapat sistem kerja seperti itu.
berputar dan ada sistem memukulnya. Maka wajarlah penggunaan combiner drill itu pada benda-benda yang keras. Mungkin pada beton yang begitu keras dan sebagainya. Nah, lalu jenis impact power selanjutnya adalah impact wrench. Nah, impact wrench ini biasanya digunakan untuk alat-alat yang menggunakan baut yang sudah ada lubangnya dan diperlukan perekat jenis baut. Dan di ujungnya ada murnya ya biasanya, atau dia bisa merikat begitu saja dengan baut. Nah, maka digunakan ini. Biasanya ujung ini dipasangi kunci jenis baut. Nah, lalu kita tekan tombol, maka baut akan masuk, dan jangan lupa ada was kontrol pemilih putarannya, jenis putaran kita ingin mengendorkan atau mengencangkan. Karena pada jenis ini penggunaan dari impact wrench ini bisa untuk mengencangkan dan bisa untuk mengendorkan. Seperti itu. Ya, pada keselamatan kerja menggunakan impact power ini, yang pertama kita harus periksa penutup mesin. Benda kerja sudah dijepit dengan benar. Pakaian pelindung mata. Rapikan rambut yang panjang dan pakaian kerja. Periksa penghalang sebelum memutar saklar. Perhatikan posisi tangan dalam memegang mesin. Periksa jenis putaran pada saklar. Deteksi ukuran kunci yang sesuai dengan kepala baut dan skrup. Dan jangan lupa pakailah alat-alat pelindung diri seperti earmuffs untuk meredam hissing dari suara mesin dari power tools, lalu earplugs ini untuk melindungi dari suara-suara yang hissing, hampir sama dengan earmuffs, cuman pada fungsi ini lebih ringkas dan kecil, simpel. Namun lebih peredamannya lebih keras, lebih kuat earmuffs. Lalu selanjutnya adalah goggles. Gunakan goggles atau safety glass, kacamata pelindung. Karena dalam proses pengoboran, penggerindaan atau penggunaan dalam mesin impact power itu ada semacam serpian-serpian yang keluar, yang meloncat-loncat atau loncatan bunga api jika jenis-jenis logam. Maka penggunaan goggles atau safety glass ini perlu untuk melindungi mata yang peka terhadap serpian-serpian tersebut supaya tidak iritasi dan sebagainya. Untuk melindungi iritasi mata yang kelipan dan sebagainya, maka digunakan goggles atau safety glass ini. Dan juga respirator. Ini juga peka, masuk ke hidung, kita hirup udara, ada campuran debu-debu dari bor, gerinda, dan impact power. Itu biasanya tercemar di udara sekitar lingkungan kerjanya, maka digunakan respirator. Jadi pelindung ini harus dipasang pada mesin untuk melindungi operator dan pekerja lain. Jadi ada pelindung-pelindung mesin juga. Nah, itu juga harus dipastikan terpasang. Ya, begitu ya. Ya, kita lanjut ke soal nih. Ada 5 soal. Yang pertama, power tools terdiri atas 3 alat utama. Jelaskan masing-masing. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh dari bor. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh dari gerinda. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh impact power. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan perbedaan dari impact driver dengan kombi hammer drill pada jenis alat impact power. Ya, saya rasa gitu. Mungkin nanti jika ingin mengumpulkan, usahakan dikerjakan di kertas, lalu difoto atau di-scan, baru di-upload dan dikumpulkan. Baiklah pelajar Eksapsa, demikian materi hari ini mengenai jenis-jenis dan macam-macam power tools. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like
dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skvapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.